Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Serius pak, kalau soal daun, telinga juga punya. Narasi ini bukan cuma nunjukin pemahaman yang dangkal, tapi juga bahaya karena berpotensi menjadi pembenaran untuk merusak ekosistem demi kepentingan industri. Hutan bukan cuma kumpulan pohon, di dalamnya terdapat ribuan spesies flora dan fauna yang saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan ekologis. Kalau hutan diganti kebun sawit, yang tersisa hanyalah tanaman monokultur. Habitat hilang, interaksi antar spesies hilang, dan ekosistem yang dulu kaya jadi kosong. Belum lagi soal pencemaran lingkungannya. Misalnya PT Tidar Kerinci Agung, perusahaan sawit yang disebut-sebut pernah punya kaitan dengan keluarga Pak Prabowo, dituntut warga karena pencemaran air bersih. Belum lagi pembukaan lahan kelapa sawit yang pastinya dengan membuka hutan merusak keanekaragaman hayati Indonesia. Oke, jelas ya. Dan deforestasi ini menjadi masalah yang serius buat kita semua. Tapi kenapa Pak Prabowo bilang tak perlu khawatir soal deforestasi? Oke. Terus dari poin ini bisa aku simpulkan kalau bisnis nomor 1, permasalahan lingkungan, nanti dulu. Awalnya ya, saya kira ini tuh dagelan beliau aja, karena sekelas anak SMA pun pasti tahu apa itu deforestasi. Ternyata serius guys. Pak Prabowo, yang namanya hutan itu terdiri dari sebuah ekosistem yang multiflora dan multifauna. Kalau semua dibabat habis dan dijadikan monokultur seperti tanaman sawit, ya namanya bukan hutan dong Pak. Apa menurut Pak Prabowo ini adalah hutan pisang, hutan teh, dan hutan durian? Kan yang penting ada daun sama ijo-ijonya. Kita memiliki presiden yang terhebat sepanjang masa sekelas Pak Prabowo Subianto, yang udah jelas-jelas memihak kepada orang kaya, bukan orang miskin. Itulah kenapa Pak Prabowo ingin menambah lahan kelapa sawit di Indonesia. Kalian tahu apa alasan Pak Prabowo ingin menambah lahan kelapa sawit di Indonesia? Ya karena adik dia, kerabat dia, saudara dia, teman-teman dia itu punya bisnis di bidang perkelapa sawitan. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya oksigen, dia keluarkan, dia menyerap karbon. Baru saja Pak Prabowo ini kita idolakan karena membatalkan PPN 12%, sekarang malah ngomongnya blunder lagi, yaitu masalah sawit. Ya, mohon maaf Pak Prabowo, saya Roy Sakti itu bukan ahli kehutanan ya, jadi tolong buat teman-teman netizen juga dicek yang benar seperti apa ya, bahwa setahu saya kelapa sawit itu akarnya akar serabut, dan kalau akar serabut itu Pak, itu akan lebih tidak susah nyerap air. Itulah kenapa banyak kejadian di kebun-kebun sawit daerah sekitarnya itu kebanjiran karena nggak bisa nyerap air Pak. Saya ahli kartu kredit Pak, saya ngajarin kelas kartu kredit, tapi kalau yang kayak gini itu saya paham Pak, karena saya belajar di SMA itu ada pelajarannya di situ. Dan saya kemarin agak ya apa enggak, takutnya salah ya kan, saya tanya nih ChatGPT, ternyata jawabannya bener Pak. Jadi kalau semua lahan dibabat gundul jadi kelapa sawit, habis itu kita jadi Venesia, tenggelam lah ini pulau Pak. Aduh, gimana ini Pak? Coba teman-teman yang ahli di bidangnya tolong speak up. Ini kalau ditelan mentah-mentah kan cuma daun dan pohon, mati loh, amsyong cilohe. Bos, kacau. Sebenarnya boleh nggak sih kita ngebuka area hutan untuk digantikan tanaman kelapa sawit? Bukannya itu juga mengganti pohon dengan pohon, jadinya sama aja ya? Analogi yang paling sederhana itu kayak membandingkan rumah dengan segala fungsinya dengan tenda. Ya iya sih, kalau secara fungsi dasar sama-sama bisa jadi atap gitu ya. Tapi beda banget rumah yang fungsinya tuh utuh, ada kamar mandinya, ada listrik, jendela, dan sebagainya, versus tenda yang cuma memenuhi fungsi dasar dari rumah dan beda banget karena keseluruhan ekosistem. Hutan alam yang rimbun, lebat, batang pohon-pohonnya udah besar banget, terus sangat kaya dengan berbagai biodiversity, tanaman obat-obatan, dan berbagai binatang yang tinggal di dalamnya.
Terus itu mau digantikan dengan perkebunan kelapa sawit yang monokultur, artinya cuma satu tanaman aja yang ditanam. Terus juga ditanam dengan menggunakan cara-cara yang misalnya menggunakan pestisida dan juga meratakan bentuk bentang alam yang natural atau yang alami sebelumnya gitu. Maka itu beda banget. Jadi pertama, kalau misalnya kita bandingin kekayaan alamnya, ketika kita buka sebuah area hutan, itu tuh kita menggantikan habitat alamiah dari berbagai binatang, baik yang kelihatan maupun enggak gitu ya, dan berbagai makhluk hidup yang ada di dalamnya ke sebuah area monokultur yang udah pasti tanahnya tuh tidak gembur dan tidak bisa menahan air dengan seksama, bisa sangat prone ke longsor dan merusak ekosistem di sekitarnya. Belum lagi kalaupun kita mau bahas tentang jumlah karbon dioksida yang bisa diserap pun beda banget gitu. Belum lagi kalau tanahnya juga gambut. Nah, sedangkan ketika dia mau dikonversi jadi tanaman kelapa sawit, gambutnya tuh bisa dikeringin, dibakar dulu, udah rusak tuh ekosistem dasarnya dan akan melepas karbon dioksida yang sangat banyak ke udara gitu ya. Jadi nggak sebanding jumlah CO2 yang digantikan oleh kelapa sawit ini. Nah, tapi apakah semua kelapa sawit buruk? Tentu saja tidak. Makanya ini semua tentang memilih lahan yang paling optimal untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit. Misalnya kita bisa pakai lahan-lahan yang udah terbuka dari sananya. Jadi jangan mengkonversi hutan yang lebat jadi sawit, tapi misalnya lahan yang terlantarkan dan memang sudah lama apa adanya, udah nggak ada hutannya gitu. Tantangannya di Indonesia karena masalah tata kelola ruang dan lahan itu sangat kompleks. Seringkali perusahaan prefer untuk mengambil lahan-lahan yang masih berhutan dan lebih mudah mendapatkan perizinan untuk membersihkan lahan hutan, lebih murah juga bahkan dibandingkan kalau mereka harus menggunakan lahan yang sudah berhutan lagi tapi membutuhkan proses perizinan yang lebih sulit. Nah, ini ironis banget tapi bukan berarti mustahil dilakukan. Beberapa waktu lalu lembaga riset ekonomi lingkungan bernama WRI atau World Resources Institute sebenarnya sempat bikin paper yang ngebahas tentang bagaimana sih proses legal yang memungkinkan land swap atau pertukaran lahan dari misalnya wilayah yang secara legal diadministrasikan sebagai kawasan hutan tapi sudah tidak berhutan untuk bisa ditukar dengan lahan yang statusnya area penggunaan lain tapi justru memiliki tutupan pohon yang seperti hutan. Sekali lagi ini bukan hal yang hitam putih, sawit bisa jadi baik untuk Indonesia. Dia juga adalah salah satu tanaman minyak sayuran yang paling efisien jika dibandingkan dengan sunflower atau jenis-jenis minyak tanaman lain. Cuma ini tentang trade-off-nya. Kita tuh menanam kelapa sawit di atau dengan menggantikan hutan alami itu justru kita bisa memanfaatkan lahan yang memang terdegradasi atau tidak terpakai. Jadi gimana menurut teman-teman? Presiden Prabowo bilang nanam kelapa sawit bukan deforestasi. Wow, oke, kita bahas. Guys, entah ini jadi statement kontroversial keberapa yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, tapi kali ini beliau mengatakan bahwa kita nggak boleh takut menambah lahan kelapa sawit karena nggak menyebabkan deforestasi. Alasannya sih karena kelapa sawit itu pohon yang punya daun, guys. Awalnya ya, saya kira ini tuh dagelan beliau aja, karena sekelas anak SMA pun pasti tahu apa itu deforestasi. Ternyata serius, guys. Pak Prabowo, yang namanya hutan itu terdiri dari sebuah ekosistem yang multiflora dan multifauna. Kalau semua dibabat habis dan dijadikan monokultur seperti tanaman sawit, ya namanya bukan hutan dong, Pak. Apa menurut Pak Prabowo ini adalah hutan pisang, hutan teh, dan hutan duren? Kan yang penting ada daun sama ijo-ijonya. Emang kita nggak bisa menihilkan, guys, besarnya kontribusi sawit untuk perekonomian Indonesia. Tapi, kita juga nggak boleh lupa bahwa industri sawit Indonesia merupakan salah satu topik paling kontroversial di kancah internasional. Nah, pernyataan Presiden Prabowo tadi seakan-akan tuh menganggap enteng tentang segala problematika sawit dan mendorong eksploitasi lahan sawit. Rakyat dipajakin, anggaran dikorupsiin, hutan dibabatin, nah hewan diusirin. Kalau kayak gini sih, kayaknya Indonesia nggak akan pernah jadi rumah yang aman, bahkan untuk monyet sekalipun. Oke, kalau menurut teman-teman gimana soal pernyataan Presiden Prabowo tersebut? Beberapa hari yang lalu, presiden kita yang belum 100 hari menjabat itu lagi-lagi ngasih statement yang kontroversial. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon. Ada daunnya kan? Serius pak, kalau soal daun, telinga juga punya. Narasi ini bukan cuma nunjukin pemahaman yang dangkal, tapi juga bahaya karena berpotensi menjadi pembenaran untuk merusak ekosistem demi kepentingan industri. Hutan bukan cuma kumpulan pohon, di dalamnya terdapat ribuan spesies flora dan fauna yang saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan ekologis. Kalau hutan diganti kebun sawit, yang tersisa hanyalah tanaman monokultur. Habitat hilang, interaksi antar spesies hilang, dan ekosistem yang dulu kaya jadi kosong. Proses alih fungsi lahan itu sendiri juga dampaknya besar. Pembakaran dan penebangan hutan besar-besaran melepaskan karbon yang sudah tersimpan ratusan tahun. Emisi karbon ini jelas memperburuk pemanasan global. Setelah itu pun, kebun sawit nggak bisa menjalani fungsi alami hutan, kayak menjaga siklus air, karena keragaman vegetasi yang rendah, struktur kanopi yang sederhana, dan penyimpanan air tanah yang buruk.
Akibatnya, air hujan mengalir ke tanah bikin banjir, dan saat musim kemarau nggak ada cadangan air bikin kekeringan. Fungsi lain kayak siklus nutrien, melindungi tanah dari erosi, dan menjaga kelembapan udara juga hilang. Kebun sawit dengan kebutuhan nutrisi yang tinggi menyerap unsur hara tanah secara berlebihan, bikin tanah jadi tandus terutama saat sawit udah nggak produktif lagi di 20-30 tahun. Lahan akan sangat sulit ditanami pertanian lain kecuali dengan restorasi besar-besaran. Belum lagi dengan penggunaan pestisida yang mencemari lingkungan, semakin jelas dampak kerusakannya. Semua tadi bukan cuma nunjukin bahwa kebun sawit gagal menggantikan fungsi hutan, tapi juga membawa kerusakan yang lebih besar. Hutan adalah ekosistem yang sangat kompleks dan penopang keseimbangan bumi. Menyamakan kebun sawit dengan hutan adalah simplifikasi bahaya yang hanya menguntungkan segelintir pihak yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam.